Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ratna Purwanti. Saya adalah CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual. Di sini saya membuat komik tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan judul Siswa Unik, Guru Menarik. Yuk kita bersama-sama membaca komik demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selamat membaca. Komik ini bercerita mengenai diskusi antara Bu Nisa dan Bu Tika selaku guru di sebuah SMK dengan berbagai kompetensi keahlian atau jurusan. Bu Tika mengamati bahwa siswa di tiap jurusan memiliki minat dan kendala belajar yang berbeda-beda. Halo Bu Tika, kok seperti lagi bingung? Oh Bu Nisa, iya nih, saya sedang memikirkan bagaimana ya cara mengajar siswa di SMK kita dengan baik. Menurut Bu Nisa, bagaimana? Nah, saya juga menghadapi ini Bu. Ini adalah tantangan bagi pendidik untuk mampu mengajar dan mendidik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Wah, apa saja itu Bu? Saya baru pernah dengar. Saya taunya hanya Tutwuri Handayani. Oke, saya jelaskan ya Bu. Siap mendengarkan. Ada beberapa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang menuntun, sesuai dengan kodrat alam dan zaman, mengajarkan budi pekerti, dan 3 semboyan. Ingarso Sengtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Yang pertama adalah konsep pendidikan yang menuntun. Artinya, kita sebagai pendidik haruslah menuntun, bukan menuntut siswa kita. Menuntun maknanya mengarahkan siswa untuk menggali potensi diri mereka, bukan memaksakan. Contoh nyatanya bagaimana ya Bu? Oh iya, sambil saya tunjukkan ya foto-foto kegiatan pembelajaran siswa di smartphone saya ya Bu. Wah, ide bagus Bu, agar saya juga bisa menerapkan di kelas. Seringkali guru-guru mengeluhkan bahwa siswa laki-laki di jurusan X cenderung ramai dan kurang fokus belajar. Nah, kita harus mengarahkan mereka bukan dengan paksaan, apalagi ancaman, namun dengan menumbuhkan kesadaran belajar. Siswa kita itu potensial loh Bu Tika. Seringkali kita mudah menghakimi bahwa siswa X tidak pintar. Mungkin saja kita yang belum menemukan potensinya. Itulah tugas kita, mengarahkan dan mengajar sebaik-baiknya. Contohnya, ada siswa yang lebih tertarik dengan kegiatan olahraga dibandingkan pelajaran lain. Maka, di sini kita gali terus agar menjadi atlet, bukan malah dicap siswa tidak pintar. Sudah cukup jelas Bu, lanjut ke konsep kedua ya. Iya Bu Nisa, saya jadi makin tertarik dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Lanjut. Yang kedua adalah kita harus mendidik siswa sesuai kodrat alam dan zaman mereka. Kodrat alam disesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta geografi siswa. Sementara kodrat zaman diselaraskan dengan perkembangan zaman. Iya ya Bu, ibaratnya ikan pandai berenang, burung pandai terbang. Mereka berbeda, unik, dan memiliki keunggulan masing-masing. Secara sosial budaya, daerah sekitar Glempang, Mandiraja, Banjarnegara ini merupakan pedesaan dan masih banyak masyarakat yang belum mementingkan pendidikan tinggi, sehingga banyak yang memilih bersekolah di SMK dengan harapan langsung kerja untuk membantu ekonomi keluarga. Karena kita mengajar di SMK yang mayoritas siswa fokus untuk kerja dan mengasah keterampilan, maka kita dapat memberikan porsi praktik atau unjuk kerja lebih banyak dibandingkan teori dan lebih berpusat pada peserta didik. Serta kita bisa lebih mengkontekstualkan pelajaran agar lebih bermakna dalam kehidupan nyata siswa. Perlu diingat, karakter siswa di jurusan X dengan jurusan Y mungkin berbeda, dan mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Kita yang perlu mengeksplorasi potensi mereka agar mereka dapat lebih berkembang. Contoh, siswa laki-laki di jurusan X cenderung lebih suka aktivitas fisik, misal dengan permainan. Siswa perempuan di jurusan Y lebih suka menulis atau latihan soal. Selain itu, sebagai guru,
Kita harus senantiasa belajar agar dapat mengajar sesuai zaman. Contohnya, belajar penggunaan IT dalam pembelajaran. Misalnya penggunaan quizzes untuk game, CBT untuk ulangan daring. Wah, betul juga ya. Jangan mau kalah dengan siswanya. Selanjutnya adalah budi pekerti. Selain mendidik siswa secara akademik dan mengajarkan hard skills, kita juga perlu mengasah budi pekerti mereka agar memiliki profil pelajar Pancasila sesuai dengan penerapan kurikulum merdeka. Oh begitu, berarti ada 6 dimensi ya, seperti iman dan takwa dan akhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kira-kira apa contohnya ya Bu Tika? Yuk cek koleksi foto kegiatan sekolah saya yang mengasah budi pekerti siswa. Ini contohnya Bu Nisa, yaitu halal bihalal siswa dan guru. Di sini kita semua saling memaafkan. Dimensinya adalah iman dan takwa dan akhlak mulia. Kalau Bu Nisa ada contoh kegiatan apa? Oh bagus ini Bu Tika contoh kegiatannya. Oke, kita lihat foto saya ya. Ini adalah kegiatan Jumat Bersih yang menerapkan dimensi iman dan takwa dan akhlak mulia dengan elemen akhlak kepada alam serta gotong royong. Kemudian, kita juga harus mengimplementasikan 3 slogan Ki Hajar Dewantoro. Sebagai pendidik, kita harus memberi contoh yang baik, bisa menuntun dan mendukung siswa sesuai potensi mereka, serta memotivasi siswa untuk terus maju dan mengembangkan minat bakat mereka. Di SMK kita, banyak potensi dan keunggulan siswa di bidang masing-masing. Sebagai guru, kita memberi teladan yang baik, contohnya dengan ikut serta bersih-bersih. Tidak hanya memberi instruksi, kemudian memberi arahan dan motivasi kepada siswa untuk menggali potensi dan mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih Bu Nisa, saya jadi lebih memahami bahwa memang karakter tiap siswa itu unik dan berbeda. Apalagi di SMK, di mana mereka mempunyai keunggulan dan potensi di bidang masing-masing. Ya Bu, sama-sama. Tanamkan filosofi ini ke siswa. Sapa nandur bakalan munduh. Jika kita berbuat kebaikan, belajar dengan giat, pasti kita akan mendapat hasil yang baik juga kelak. Terima kasih sudah membaca komik ini. Semoga bermanfaat ya. Guru Bergerak Indonesia Maju.